Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar. Pelajaran kita hari ini adalah tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah percaya kepada hari akhir. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik diharapkan anak-anak ibu mampu memahami tanda-tanda dan hikmah hari akhir. Anak-anak ibu yang ibu cintai, silahkan kamu persiapkan alat tulisnya. Ketika nanti mengikuti video pembelajaran ini, kamu catat dalam buku catatannya hal-hal yang kamu anggap penting dan sulit untuk kamu ingat. Baik anak-anak ibu, tanda-tanda hari akhir itu kapan terjadinya hari akhir tidak bisa kita ketahui. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah lah yang mengetahui kapan hari akhir itu akan datang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanda-tanda hari akhir itu kepada kita agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi datangnya hari akhir. Apa sajakah tanda hari akhir itu anak-anak ibu? Yang pertama, tanda hari akhir itu adalah banyak ulama muslim yang wafat. Pada akhir-akhir ini kita sudah mendengar banyaknya para ulama muslim yang wafat, tetapi ulama yang untuk menggantikan mereka sangat sedikit. Ini menandakan bahwa kita sudah hampir mencapai penghujung atau akhir dari kehidupan dunia ini. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Anak-anak ibu yang ibu cintai, bagaimana pada hari ini orang tua lebih mementingkan pendidikan intelektual atau pendidikan umum anaknya dibandingkan dengan pendidikan rohani anaknya, atau dengan kata lain mereka lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah umum dibandingkan ke sekolah agama. Itu menandakan bahwa pada hari ini manusia sudah tidak menganggap pendidikan agama itu penting bagi anak-anak mereka. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Pada hari ini sudah kita perhatikan, sudah kita lihat dan kita simak bersama-sama berita di televisi, banyaknya terjadi kejahatan-kejahatan di sekitar kita, seperti pembegalan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Ya, banyak pada hari ini kita temukan anak-anak ibu, banyak laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Mereka lebih suka untuk memakai pakaian perempuan atau perhiasan yang biasa dipakai oleh perempuan. Dan begitu pula sebaliknya, banyak perempuan yang menyukai berpakaian seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Dan yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Ya, kita lihat di televisi berita setiap hari ada saja berita tentang penyalahgunaan barang-barang terlarang atau narkoba, dan banyak juga orang yang minum keras. Ya, kita perhatikan juga di sekitar kita. Kita jumpai ketika adanya pesta, keramaian dan segala macamnya, dan kita sering menemukan bahwa mereka mengkonsumsi minuman keras. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Ya, itulah anak-anak ibu 7 di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merasakan bahwa tanda-tanda itu sudah ada pada saat sekarang ini?
Ya, sebahagian bisa kita rasakan. Itu menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung kehidupan di dunia ini. Maka oleh sebab itu anak-anak ibu, kita harus mempersiapkan diri kita lebih maksimal lagi untuk menghadapi datangnya hari akhir. Selanjutnya kita lihat hikmah mempercayai hari akhir. Apa hikmahnya kita percaya kepada hari akhir? Ketika kita sudah mempercaya dan meyakini bahwa akhir-akhir itu pasti akan datang, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa mengelak ketika datangnya hari akhir, dan tidak bisa yang bisa menyelamatkan diri ketika datangnya hari akhir. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat kecuali amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan lain sebagainya. Kita harus berusaha untuk mengendalikan diri kita. Kita harus menjadi pribadi yang baik, yang berakhlakul karimah. Selanjutnya yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan salat 5 waktu, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Baik anak-anak ibu semuanya, menunda-nunda melakukan amal kebaikan itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi ketika anak-anak ibu di rumah melaksanakan salat 5 waktu, janganlah sekali-kali kamu tunda untuk melaksanakan salat 5 waktu sehingga kamu mengerjakan salat itu di akhir waktu, atau sama sekali kamu tidak mengerjakannya. Dan begitu juga dengan PR atau pekerjaan di rumah. Hari ini anak-anak ibu belajar di rumah tanpa pengawasan dari ibu. Ibu mengharapkan anak-anak ibu mengerjakannya tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda. Dan banyak lagi pekerjaan yang baik yang lainnya, jangan ditunda-tunda agar kita bisa untuk melalui kehidupan kita ini dengan lebih baik lagi. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, bisa kita simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu bahwa hari akhir itu tidak kita ketahui kapan datangnya, tetapi kita bisa untuk mengetahui datangnya hari akhir dengan tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini dan sudah melihat adanya tanda-tanda bahwa hari akhir itu akan datang, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertambah yakin dengan kebesaran Allah, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, dan menghindarkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ibu, tidak lupa ibu ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.